Maksudnya bagaimana Pak Ustadz? Selamu idui Indo ponak ningkik moso jido. Pantai segala pantai nyo kunjungi, mul segala mul nyo kunjungi, Mulyadi, Mulyono, Mul Sodo dikunjungi. Iya. Tetapi mau di samping rumahnya, masjid dekat rumahnya, do pernah ditingkik do. Itu di kampung kami, di Sikodoado. Di Sikodoado hadir sodo. Alhamdulillah. Tetapi setelah dirinya meninggal ayah Oma, barulah jenazahnya dia hadirkan ke dalam masjid. Itu pun untuk disolatkan yang terakhir kalinya. Sungguh sangat ironis, sungguh sangat sedih hati awak. Awak ngaku Islam, tetapi ngajilah orang. Gerakan subuh gerakanlah subuh orang, Jumatlah orang, wiridlah orang, sholat jamaah-jamaahlah orang. Inyo apa inyo? Awak apanya? Awak. Alaihi wasallam. Sama-sama kita ya Mak. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kue talam ange-ange dijual di pasar pagi. Jawab salamnya kurang semangat, jumpa ambulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Bapak Ibu yang mau menjawab salam, saya doakan mudah-mudahan cepat berangkat naik haji. Yang tidak mau menjawab berangkat jod, tapi cukup ngantar sampai di bandara saja. Alhamdulillahillazi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa, wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Raditu billahi rabba wa bil islami dina, wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kitabil hadis, i'mal lidunya ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin walhamdulillahi rabbil. Kepada Bapak Camat Kecamatan Rokan 4 Kutu beserta Bapak Camat Pendalian 4 Kutu yang sama-sama kita mulaikan
Selanjutnya kepada Bapak Lurah Kelurahan Rogan beserta perangkatnya yang sama-sama kita hormati, kepada pengurus masjid dan mushola Kelurahan Rogan, juga hadir dari desa tetangga Pasir Rambang, Sikebo Jawa, yang sama-sama kita muliakan. Wabil khusus lembaga keberatan adat, para nini mama, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda yang bersemen hadir yang sama-sama kita hormati. Wabil khusus kembali ayahanda, ibunda, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin muslimat yang godang indah bayi bogolonan kita indah besobit tamu yang insyaallah kesudunya dan hadir dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa mengucapkan alhamdulillahirabbil, yang mana Allah senantiasa melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah kepada kita semua, sehingga pada kesempatan pagi subuh yang mulia kali ini alhamdulillah kita bisa kembali hadir di rumah Allah Al-Aqidah, duduk kita sama rendah, berdiri kita sama tinggi dalam rangka mensyukur nikmat dan karunia yang telah Allah limpahkan kepada kita. Mudah-mudahan kehadiran kita hari ini senantiasa diridhoi dan diberkahi dan tentunya bernilai amal ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Salawat dan salam ayahanda adalah samu-samu kita hadiahkan buat jun alam yakni habibina wa syafi'ina wa zuhina wa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua selaku umatnya mendapatkan syafaatnya dan sekaligus berada di dalam barisan panjangnya untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala kelak nanti. Amin Allahumma amin. Ibu, Bu, masih di dunia yang sama? Masih. Ibu, Bapak, sehat semuanya? Kantong? Oke, sahabat ibu-ibu gini Pak. Tidak ya pandai menjawab, saya tidak pandai. Bapak camat yang kami muliakan, pagi yang mulia kali ini saya merasa terharu, merasa bersyukur dan merasa bangga. Begitu masuk di halaman, masjidnya full keramik, sampai di dalam full AC. Yang membuat luar biasanya lagi, 4:30 sudah hadir para jamaah di sini, masuk tahiyatul masjid, tahiyatul wudu, sholat tahajud, sholat rawatib menjelang seruan azan subuh dikumandangkan. Luar biasa. Belum lagi muazzinnya, belum lagi imamnya, Pak Camat langsung turun, serasa di Islamic Center Rokan dulu. Amin ya robbal. Oleh sebab itu kebersamaan kita hari ini saya doakan mudah-mudahan kita nan hadir Allah jauhkan khususnya negeri kita daripada wabah dan musibah. Amin. Diberikan oleh Allah rezeki yang berkah dan melimpah, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, putra putri yang soleh dan solehah, hati yang istiqomah bisa beribadah, bisa menunaikan umroh dan haji ke tanah suci Mekah, pulang membawa barokah, bisa membeli mobil mewah, bisa membeli ladang dan sawah, untung-untung dapat nambah nikah. Apa-apa nanamin ama-ama ayah boleh sobi boleh. Ikan sepat, ikan gabus, bukan ikan lele. Semakin cepat semakin bagus, jangan bertele-tele. Mohon maaf Bapak Ibu, suara saya serak-serak. Tadi malam 1:30 baru saya pulang dari Taluk Kuantan Pak. Istirahat sebentar, tahajud langsung 2:30 tancap di sini Pak. Karena saya mengantisipasi jalan kita masih tol Pak, di daerah Raya sampai Jumat itu tol. Jadi sampai di sini alhamdulillah 4:30 beserta abuya kita dari Pasir Rambah tadi bersama kita ya. Alhamdulillah sampai di sini 4:30. Begitu 4:30 biasanya di masjid lain itu oleh ada orang lah. Terakhir pun sholatu wassalamu alaik. Allah nado kalau di masjid lain lah Tuhan. Tapi kalau di Siko, masya Allah luar biasa, tabarakallah. Mudah-mudahan keberkahan meliputi kita semua. Amin ya rabbal. Kajian kita hari ini ayah ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah salisul asya'u minal husni. 3 perkara yang paling menyedihkan di dalam kehidupan manusia. Mudah-mudahan nanti 3 perkara bisa kita elakkan dan kita ada, tidak ada sama kita. Amin ya rabbal alamin. Yang mana kata Rasulullah ayah bunda, 3 kesedihan ini melebihi kesedihan-kesedihan lainnya yang pernah
kehidupan manusia. Sawit awak dicilok uang sedih ndak Mak? Sedih. Kendaraan awak dicolok orang Pak Camat sedih ndak Pak? Sedih. Bini awak meninggal Pak Camat sedih ndak? Iya ya Pak. Iya. Kami apa-apa kami meninggal Bu, Ibu sedih ndak? Iya ya. Belum seberapa sedihnya kata Rasulullah. Bahkan kesedihan ini kata Rasulullah membawa dampak penyesalan yang amat luar biasa. Bahkan saking menyesalnya bukan hanya dosa di dunia, tetapi terbawa sampai mati, bahkan sampai ke akhirat kelak nanti. Apa kata mak-mak di belakang? Menghontak-hontak ceramah Mak. Kalau ndak cenitu Mak, beku pagi subuh ku habis jinder sodo. Tonton jindernya ngaji sambil sender, lamu-lamu jiler ngaji sambil ngiler. Apa nan petamu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salisul asya'u minal husni, 3 perkara yang paling menyedihkan di dalam kehidupan umatku. Yang pertama adalah rajulun lam yadkhulul masjida illa janazatuhu. Seseorang yang tidak pernah masuk ke dalam masjid kecuali jenazahnya. Lewang yang cendu itu juga mana orangnya? Alah meninggalnya Ustaz. Tak akan disiko deh. Tak akan disiko. Tak akan ada. Rokanil luar biasa, keturunan raja-raja. Bahkan baru kemarin saya antar anak kemenakan kita, mudah-mudahan 6 tahun pulang dari SMA, izin Saputra. Amin ya Rabbal. Luar biasa. Tidak bisa ini Pak Camat. Rokan ini tidak bisa dipandang sepele dong. Tidak bisa dipandang sebelah mata, harus 2 mata bagi yang punya 2 mata. Baik rahmati Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa Pak Ustaz? Baik dari golongan laki-laki maupun perempuan, tua muda kocik kodang, selama hidupnya tidak boleh masuk ke dalam masjid. Tetapi setelah meninggal dunia, barulah jenazahnya diantarkan ke dalam masjid untuk disolatkannya ke terakhir kalinya. Sedih tidak Mak? Sedih. Di dalam kitab Suratul Nasihin dijelaskan ayah Umar, ketika seseorang betul-betul lagi cabut rohnya oleh Israel, perasaan ini tuh sedang mimpi tertidur lelap. Ketika abangda Ustadz Zulkarnain, beliau itu senior saya Pak, salah satu penyuluh teladan beliau itu di Kabupaten Rokan dulu. Lupulo menyobi tadi ya, ketua dan pengurus GSSB Rokan ya. Nah, ketika Ustadz Zulkarnain memandikan jenazah awakku, terasu bermimpi mandi bali mokasai. Aku ndak pernah mandi sebanyak iku ayi goro. Iku adu limo, iku adu kapur barus, banyak amit itulah. Kata awak bermimpi. Setelah itu kita kafanikan. Terasa diri kita memakai pakaian baru ya Umar. Dopona selama lama hari raya dopona beli baju iko 5 lapis baju ambo kini ko bermimpi. Tetapi setelah jenazah disolatkan di depan imam, barulah ia sadar di mana aku kinilah. Apa kata malaikat? Mana wang yang selama kau nak leponan nampak masa jimah kini lo baru nampak. Hayya lu gila. Kemana wang yong selama hidup tidak pernah ningkek ke masjid oh kini ala mati baru ke masjid. Kemana ada wang pantai segala pantainya malaikat kau datangi mulyadi mulyono kau datangi masjid tidak pernah ke masjid kini mati baru datang ke masjid. Hello kata malaikat, sadar Pak. Oleh sebab itu rahmat Allah Subhanahu wa taala, selagi kaki kita masih mampu berjalan, mau kita sama-sama berjalan menuju masjid untuk mendengarkan kajian-kajian Islam nak subuh pagi, nak petang kami malam Jumat, terutama untuk menunaikan sholat fardu 5 waktu berjamaah. Maka bersyukur ayah Umar, di kecamatan lain belum ada terbentuk GSSB, beberapa kecamatan ambulan mengisi. 16 kecamatan apa kecamatan dulu? 16 kecamatan apa? 16 kecamatan, 8 di rokan kiri, 8 di rokan kanan. Baru 8 kecamatan Pak yang membuat Sundoko itu, dan alhamdulillah sudah saya jalani semua. Maka bersyukur kalau kita ada panitia gerakan sholat subuh berjamaah untuk membawa awak mengingatkan ke masjid sebelum mati awak.
Berjalanlah ke masjid untuk menunaikan sholat 5 waktu secara berjamaah. Sebelum jenazahmu diperjalankan ke masjid, itu pun untuk disolatkan yang terakhir kalinya. Dengan kata lain, kata buya kami, guru-guru kami ketika dulu di pesantren, kemosojilah kalian sampai mati. Jangan menunggu mati baru nak kemo soi. Ada orang awak cenderung itulah mati baru kemosoji. Lainnya mana orang? Alam hati Ustaz. Dan dibantu lah, tidak datang lah. Kalau datang lah itu lah. Rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab itu, Pak, rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, salah satu hancurnya keretakan umat Islam kita hari ini adalah jauhnya umat Islam itu dari mosoji. Kalau umat Islam jauh daripada mosoji, maka tak ubahnya ikan yang jauh daripada air. Lama-lama tergelepar, terkapar akan mati. Barang siapa yang memakmurkan rumah Allah, maka Allah akan makmurkan kehidupannya dan dijauhkan daripada kesedihan yang melanda. Oleh sebab itu sadar. Apa kata di dalam nasyid itu ama-ama yang sering melogu di dalam majelis taklim itu? Bagaimana? Janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Sadarlah diri, tahu diuntung sebelum masa keranda diusung. Sadarlah diri, tahu diuntung sebelum masa keranda diusung. Bu, mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW 63 tahun. Maaf ayah dapat camat Mendalam lah berapa ini kan? Lah berapa usia Pak Camat? 57. Insya Allah 6 tahun lah. Insya Allah. Ambo 48 berarti 48 63 berarti 50 tahun. Kalau masalah mati biarlah ayah omak duluan, ambo belakangan, ndak bujur ikhlas. Atau ambo yang duluan, tuan-tuan, maksudnya duluan menyolatkan tuan-tuan, ambo ikhlas juga. Nak dulu nak belakangan akan tetap. Wahai manusia, jangan kau tertipu daya dengan indahnya dunia sementara, akhirat selamanya. Raja-raja, orang kaya, orang miskin, Pak Camat, astagfirullah, hiduplah 6 tahun. Camat untuk hidupkan suasana di Pak Camat ya. Iku Ustaz tak tahu diri nampaknya Pak Camat hidup sampai mati. Harap Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan mati. Maka sebelum diri kita mati, yuk kita ke masjid. Barang siapa yang memakmurkan masjid, berarti dia telah memakmurkan rumah Allah. Barang siapa yang ia memakmurkan rumah Allah, maka hidupnya dimakmurkan oleh Allah dan dijauhkan dari kesedihan yang melanda di dalam kehidupannya, dunia dan akhiratnya. Amin ya Rabbal. Itu nan pertama. Dan kedua, ayah ibu ya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, salisul asya'u minal husni. 3 perkara yang paling menyedihkan di dalam kehidupan umatku, kata Rasulullah, adalah imra'atun lam tagzi aratuha illa kafaniha. Seorang wanita, seorang perempuan, seorang badusi yang tidak pernah menutupi auratnya kecuali kain kafan menutupi seluruh tubuhnya. Ngantuk. Oleh dapat kopi lah. Lanjutlah minum kopi itu. Aurat seorang perempuan, apa-apa dong mau jelek Pak ya. Nah, itu urusan nama amak loh. Aurat orang badusi atau orang wanita adalah sekujur tubuhnya mulai dari ujung obuk sampai ujung kaki, kecuali telapak tangan dan mukanya. Wanita yang berjilbab belum tentu berhijab, karena jilbab itu artinya hanya penutup kepala yang ditutup ikut terbuka. Kan banyak gini dulu ini pakai sebalo tapi nampak iyo kalau body seksi contoh artis iko GGP gopuk gudang pinggang, pakai lo baju ketat dulu usah kan nampak tetengok bukan menengok. Masya Allah, alhamdulillah.
Tetengok. Apa itu? Apalagi kini Pak Camat luar biasa dengan adanya media sosial kok tadi, wanita-wanita gini onde mengupload HP-nya. Bukan masalah gayanya Bunda, enggak, bukan. Tetapi engkau bersolek di muka umum, mengumbar aurat di muka umum, itu syariat agama mengatakan nuzus. Wanita yang nuzus. Kadang disobek lagi, pakailah sepalu dia keluar dari rumah. Abang gosok ceramah. Ndak on tua bu awak baru diribonding gua mah. Baru dikeriting, baru disemoting. Apa nama mulai? Semoting, keriting, nungging. Abang gua ndak on tu guru. Dia kita tahu dek lagi cenitu jawaban. Ada ndak badusi-badusi di psikolog cenitunya Pak? Ndak, insya Allah tutupnya lah. Begitu juga kita yang laki-laki, ayah ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, apalagi kita seorang suami yang membiarkan para istrinya keluar dari rumah tidak menutupi daripada auratnya, bahkan kesannya tidak memiliki rasa cemburu seketik jua, diumbar di dunia maya untuk samyang dia laki. Maka laki-laki yang cenderung itu, suami yang seperti itu disebut dalam syariat agama adalah dayus. Kalau badusinya tadi nuzus, laki-lakinya dayus. Baik perempuan nuzus maupun laki-laki dayus, tempat seburuk-buruk kembalinya adalah neraka jahanam, yang mana kata Rasulullah digambarkan neraka jahanam itu paling kecil siksanya, di lotaan kerikil paling ketek, paling sonik di kaki awak, di telapak kaki awak, mendidih bonak otak awak. Masya Allah. Nauzubillah summa nauzubillah. Apalagi kini zaman ini, kini Pak Camat, di akhir zaman kini luar biasa. Kita tidak bisa membedakan lagi mana muslim, mana non muslim. Betul? Betul. Iko gunanya selaku awak mama memberitahu kepada anak kemenakan. Ambo Pak selaku sejarah tua di kabun, itu tugas sembuh menyampaikan gitu. Kemenakan-kemenakan kami itu harus kami sampaikan bagaimana cara berjibab yang benar. Sangat sedih ya umat. Begitu inya meninggal, barulah umak-umak tutui lah sekucur tubuhnya dengan kain kafan. Nyoleh dia kan awakku ado uang bedusi yang selama hidupnya tidak pernah menutup aurat, tidak pakai berjibab, tidak pakai hijab, lalu mati. Jangan pakai, jangan tutup kepala ya lah, dengan leher je lah. Ikut selama hidupnya tidak pernah menutup aurat. Aduh amak-amak seperti itu. Nah, mau dia selama hidupnya pakai aurat, menutup aurat atau tidak, mau pakai jilbab atau tidak, tetap ditutup sekujur tubuhnya. Sedih Bu, sedih. Ini hal yang sedih. Mudah-mudahan tidak terjadi kepada kemenakan kita. Oleh sebab itu ayah ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, khususnya ayah anda, abang anda, kakak anda, orang sembondo, orang secorang, ambo sampen di negara Jawaku, mau wak sampen wak nasihati kepada bini awak, anak badusi awak, saudari-saudari badusi awak untuk menutupi jilbab, untuk menutupi auratnya, pakai jilbab, pakai hijab, lebih-lebih keluar daripada rumahnya. Bu, kue itu manonan mahal Bu, dibungkui atau tidak dibungkui Bu? Kalau tidak dibungkui belango Bu. Belango itu bahasa Jawa itu belango atau betul apa tuh? Belango jonyo. Diinggap apa itu si raja lalat itu, raja hijau lalat kayak gitulah. Jadi kalau anak badusi kita keluar daripada rumah semaunya saja, semau gue saja pakai pakaiannya, padahal awak muslimah, tengok-tengoklah besok itu belango sudah boleh. Seperti itu. Ingat, jangan disobek oleh laki-laki, matu gatal, matu keranjang, matu, jangan sobek lah. Jago matu kami kok lah berusaha kok sholat jamaah, tapi orang badusi lalu ye indak ditengok lain lo so, ditengok dusu lo so, mana Pak, ditengok atau menengok Pak? Keduanya Pak. Itu ini yang kedua. Yang terakhir, yang ketiga, Allah subhanahu wa ta'ala, salisul asya'u minal husni. 3 perkara yang paling menyedihkan di dalam kehidupan manusia adalah rajulun lam yasbiqa shadaqatun illa inda ma yakunu fi qabri shadaqah ailiyati ala ismi. Maksudnya bagaimana Ustaz? Seseorang yang tidak pernah bersedekah kecuali ia telah berada di dalam kubur, itu pun jikalau orang lain mau bersedekah kepadanya.
kurang paham di maknai kata bahasanya. Condokonya baik tuwo mudo koci kodang kayo musikin lapang sompi ekonominya selama hidupnya ndo ponah bersedekah. Tetapi setelah meninggal dunia barulah ahli warisnya, barulah anak cucu kemenakannya, barulah tetangganya, barulah pengurusnya leamu bersedekah atas nama dirinya. Itu pun kalau mereka mau bersedekah atas nama dirinya. Sungguh sangat sedih. Bu, ibu ke pasar awakku membuat 1.000 teraso godang atau teraso soni. Membuat 1.000 ke pasar awak teraso godang atau teraso kotek. Ketek Pak Camat. Amak-amak kami ku hari apa masih hari Jumat pasar awak? Masih Kamis ya. Hari Kamis ke pasar awak amak-amak membuat 1.000 teraso ketek. Tadi bakul lewat. Kalau ada 100.000 teraso godang atau teraso ketek? Hah? Bu? Ya Allah. Kalau ibu belanja ke pasar awak, ke mall, ke pasar, kemana aja, pai jalan membuat 100.000 terasa kecil, tetapi di hadapan kota infak, bakul infak 100.000 terasa besar. Aduh biti 1.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000, 1.000 manunan ibu masukkan. Manunan ibu masukkan. Tiada lagi gunanya harta kawan karib sanak saudara jikalau ada amal di dunia itulah hanya pembela kita. Jikalau ada amal di dunia itulah hanya pembela kita. Itu lagu zaman sesok. Anak ini ndak Pak Camat. Tahap wapo tok tiktur namoro. Hantu. Viral lo condo itu. Viral pula daripada yang ngaji-ngaji condo itu dulu. Iku amak-amak di tempat kami. Amak di rokan ndak ada do. Maksudnya ndak ada videonya. Mungkin lebih parah di siko. Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang meninggal dunia, kata Imam Al-Ghazali, ada 3 perkara yang mengiringi jenazahnya. 2 dan kembali ke dunia, 1 yang akan melapangkan, yang menerangkan, yang akan bersaksi atas kebaikan dirinya. Mahwa ya Rasulullah al-mal. Yang 2 kembali ke dunia itu ada 2. Pertama al-mal. Hartanya pulang. Rumah godang betingke oto mangkile pulang. Iya nyebut. Aduh dirokan ke Ustaz karena orang mati kok pacir jadi masuk kalian lahi atau wasat nak besok kalau ayah mati tolong nak rumah ancakku dimasukkan ke makam lahi. Nah tapi kalau kain ihram ada alhamdulillah. Allahu Akbar. Itu balik Pak. Yang kedua apa? Al-banun. Anak istri cucu kemenakan, lebih-lebih istri awak kok Pak Camat. Paling-paling menangi 7 harinya Pak Camat. Deh bang, copet bono abang diumbungkan bang. Copet bono abang mati bang. 7 hari itu nyok. Lewat 7 hari buka aspik sehari pertemanan friend konfirmasi. Baso dengan Ustadz Uwais Edi Suroso. Ada kabar Ustaz? Isi ya Allah. Kok menangi matu sekolahnya Pak Camat? Coba amit dia bang mati bang anak awal sarjana lebang. Ladang ulun siap lebang deon bang. Ketika tu yo bang. Oh dia condokan yo. 7 hari itu nyok. Lewat 7 hari merdeka. Apalagi kami apa-apa kok. Hei Pak. Enggak roh, maksudnya enggak nampak roh. Paling mati supaya pono lakon sayang mati. Yasin wal Qur'anil Hakim 3 hari. Kalau amak-amak
apa tuh 3 hari sudah tuh mencari itu orangnya saya konti. Ya Allah, subhanallah. Apa yang membela kita? Anak enggak. Kalau contoh izin itu insya Allah waladun solihun yatullah. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah. Nah, itu yang akan membangun negeri kita. Kita doakan 6 tahun pulang bawa SMA membangun negeri rokan. Amin ya rabbal alamin. Sudah jelas orang tuanya dapat waladun solihun yatullah. Ya kalau punya ilmu yang bermanfaat mengalir. Kalau tidak sedekah tidak kona, anak soleh tidak yo punya soleh yang lain. Apa yang kita harapkan? Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seberuntung-beruntungnya umatku adalah mereka yang telah terhenti nafasnya, akan tetapi amal kebaikan tetap mengalir kepadanya. Apa yang mengalir kepadanya itu? Tiku, sodakoh, jariah, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh dan soleh. Kemana wak cari? Di sikot ya dapet dulu. Kalau di pasar udah dapet dulu. Ikon ndak duduk di kode lamo-lamo, duduk di kode lamo, condo ikan dalam air, duduk dalam mosoji, condo burung dalam sangka. Lambek leh. Kau nak motong leh? Di sitan pak, di sikon ndak ada. Baik rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah pulang 7 langkah daripada pentakziah kita, ayahanda, ustaz, buya kita, wahai fulan bin fulan, sepeninggal kami nanti ada 2 orang malaikat yang akan bertanya kepadamu, namanya Munkar dan Nakir. Mereka akan bertanya, jawablah dengan tegas, lugas, jangan takut, ragu dan bimbang. Jikalau mereka bertanya man rabbuka, siapa Tuhanmu, jawablah dengan tegas, Allahu Rabbul Alamin. Ketika mereka berdua bertanya man nabiyuka, jawablah dengan tegas, Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka bertanya madinuka, apa agamamu, jawablah al-Islam rahmatan lil alamin. Ketika mereka bertanya ma kitabuka, apa kitabmu, Al-Qur'anul Karim. Ketika mereka bertanya ma kiblatuka, mana kau tempat ada kiblatmu, Ka'batullah. Sodo bisa menjawab ayahanda bunda. Tapi ketika pertanyaan 6 mendarat ke kaki kita, al-yawma nahtimu ala fihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ketika itu nanti muncung disumbe, mata ditutup rapi-rapi, telinga dipun disumbe, kaki tangan dikobe, ndak ada yang bisa berbuat kecuali amal kebaikan yang pernah kita buat selama hidup di dunia. Maka datanglah sholat jamaah subuh awak, datanglah haji awak, datanglah sedekah awak. Maka ketika itu sedekah datang, ya malaikat Munkar dan Nakir, tompeknya ala sompi, jangan kau persompi malaikat. Tompeknya ala golap, jangan kau pergelap lagi malaikat. Lapangkanlah ia, terangilah ia, jadikan kuburnya daripada taman-taman surga malaikat. Jangan kau jadikan kuburnya daripada siksa api neraka. Siapa kau? Ana shadaqatuhu, saya adalah sedekahnya fulan bin fulan selama hidup di dunia. Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Harta bersedekah takkan berkurang, akan bertambah, akan bertambah. Itu lagu sampai rumahnya mak yo, jangan cono ikole lah ya. Alaru jangan itu buat le. Lagu-lagu Islami ko sambil ngayon anak seni tururu. Bila Israil iko ndak sambil ngayon cucu Abang Toyib, Abang Toyib. Permata Allah Subhanahu wa taala. 3 poin inilah oleh kita pada kesempatan pagi subuh yang mulia kali ini. Mudah-mudahan dengan adanya gerakan sholat subuh yang kita laksanakan setiap pekannya dari masjid ke masjid ini, mudah-mudahan Allah memberkahi keluarga kita, masyarakat kita, negeri kita. Amin ya robbal. Dan yang katakan pentingnya ayat rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan adanya
senantiasa kita melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju ke masjid untuk sholat 5 waktu secara berjamaah. Sebelum jenazah kita diperjalankan menuju masjid itu pun untuk disolatkan yang terakhir kalinya. Dan yang kedua, senantiasa mari kita anjurkan diri kita ibu-ibu, kita anjurkan istri kita bapak-bapak, saudari perempuan kita bapak-bapak, anak perempuan kita bapak-bapak untuk berhijab, menutupi auratnya sebelum kapan menutupi seluruh tubuhnya. Dan yang tak kalah pentingnya, mari kita berinfak dan bersedekah. Mudah-mudahan Allah jauhkan daripada kesedihan yang melanda di dalam kehidupan kita dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Ibu-ibu, jangan ibu-ibu remehkan. Kalau dihitung jari 10 hari ini luar biasa, lebih pahala kita. Apa pahala pertama? Yakni pahala kita memakmurkan masjid. Dan yang kedua, pahala berjamaah. Barang siapa yang sholat subuhnya utuh, maka rezekinya akan tumbuh, hatinya akan teduh, keluarganya akan berlabuh. Maka awalilah hari-harimu dengan sholat subuh berjamaah. Jangan kopi, ikut enggak? Awali hari-harimu dengan minum kopi. Minum kopi, sholat berjamaah. Barang siapa sholat subuhnya utuh, kata guru saya, maka rezekinya akan tumbuh, hatinya akan teduh, keluarganya akan berlabuh. Amin ya robbal. Semuanya diawali daripada subuh. Kenapa? Karena ketika subuh ini kita tutup buku catatan amal kita, insya Allah nilainya baik dan sewaktu-waktu dijemput Allah SWT dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya robbal. Karena dalam satu hari satu malam ayah bunda 24 jam malaikat itu turun mengambil buku catatan amal kita. Kapan? Bila dia masuk? Setelah sholat subuh. Datang awak tadi sholat tahiyatul masjid, sholat tahiyatul wudu, sempat sholat tahajud, apalagi rakaat fajr khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu adalah lebih baik daripada dunia seisinya. Belum lagi sholat subuh berjamaah, kata Rasulullah, sama dengan orang yang menunaikan sholat sunnah sepanjang malam. Kalau sholat subuh berjamaah, belum lagi ntar lagi udah masuk Isra nih, sholat Isra nanti ntar lagi. Barang siapa yang sholat Isra, maka akan diampuni dosa-dosanya walaupun sebesar buih di lautan. Pertama dan kedua, seluruh hajatnya dikabulkan oleh Allah. Yang ketiga, tak ubahnya mendapatkan pahala seperti umrah dan haji yang mabrur dan yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Jadi jangan diremehkan ya ada bunda. Oke, ini tahun baru Masehi Pak Camat 2021 kita tinggalkan, sudah masuk 2022. Harus kita tetap muhasabah. Dengan adanya kita tinggalkan 2021, kita masuk 2022. Berarti tanpa terasa ya bunda, umur kita telah bertambah, namun jatah usia kehidupan kita semakin berkurang. Sudahkah amal kita bertambah? Apakah dosa kita yang bertambah? Mari kita bermuhasabah diri. Jangan dosa yang diperbanyak, justru amal ibadah yang diperbanyak. Itulah tugas kita, memperkecil dosa, memperbanyak pahala. Mudah-mudahan dengan berjamaah hadir di masjid. Yang kedua, tutup auratnya sebelum kapan menutup seluruh tubuhnya. Dan yang ketiga yang tak kalah pentingnya, mari kita bersedekah. Terakhir, Bapak rahmat Allah Subhanahu wa taala, i'mal lidunya ka'annaka ta'ishu abada wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan engkau akan hidup selama-lamanya. Untuk urusan kantor, urusan sawah, urusan ladang, parah kemana silakan. Tetapi ketika jam sholat, ingat Allah. Fantasiru filar. Setelah ini nanti kita pulang. Mudah-mudahan kita pulang membuat 3. Pertama, ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang akan menerangi hati kita, keluarga kita, masyarakat kita menuju hidup yang lebih baik di masa yang akan datang. Amin. Dan yang kedua adalah sepulang dari sini, mudah-mudahan sesuai dengan janji Allah, warizqan wasi'an wa halalan thayyiban. Allah berikan rezeki yang luas, yang halal dan yang baik. Dan yang tak kalah pentingnya adalah wa amalan mutaqabbalan, diterimanya setiap amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bu, Bapak, saya kalau suruh memberikan siraman rohani Pak Camat, sementara di depan kita sudah ada siraman jasmani, saya sudah hilang konsep saya. Maka kita tutup, mari sama-sama kita beristighfar, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh dosa kita diampuni oleh Allah dan setiap amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an fawazidni amalan salihan.
dianggap seperti buya-buya godang, ustaz-ustaz kondang. Tapi anggaplah seorang anak yang lamu karena pandemi tidak bisa pulang kampung ke Rokan. Karena ada keturunan Rokan orang rumah saya, Pak. Rokan. Bang Sanusi itu masih abang saya. Jadi anggaplah Edi Suroso hadir di Rokan kali ini seperti anak yang lalamu hendak pulang kampung, ingin pulang kampung, ingin bersilaturahmi kepada ayah dan ibunya. Anggaplah seorang kemenakan yang ingin basuh dengan mamanya. Anggaplah seorang semondo, adik ataupun abang yang ingin bercerita kepada abang ataupun kakaknya. Tujuan kita hari ini satu, yakni watawasobil hak watawasobisob. Saling asah asih dan asuh, saling ingat mengingatkan di dalam kesabaran dan kebaikan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beruntung insya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Akhiru kalam billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah. La ilaha illallah Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam wa khususun ala hadinnya ala kulli solihah ala hadi jamaah bi barakatil dunya wal akhirah. Rokan buat kotorkan dulu ya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan dunya min jamil ahwali wal anfas wa taqdilana biha min jamil hajat wa tudhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha syayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Amin summa amin ya qadiyal hajat ya mujibas sa'ilin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara lijaddina wa lijaddatina wa liabaina wa liummatina sanina sadatina wa limasyakhina wa limuallimina jamil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat ahya'i minhum wal amwat rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wa salama fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka nafi'an wa rizqan wasi'an wa halalan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma sun 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min as-dunya wa 'azabil akhirah. Allahumma la tana' lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadayta wa la hajatan min ad-dunya akhirati illa qadayta ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa raqis siqa wa su'il qada asnatan ya arhamar rahimin. Allahumma ansurna innaka khairun nasirin. Allahumma arhamna ya Allah innaka khairul ghafirin. Allahumma aftah lana innaka khairul fatihin. Allahumma arzuqna ya Allah innaka khairur raziqin. Allahumma ij'alna min awladina wa ahlina wa jamatina min ahlil khair wa lil ilmi wa lil maghfirah wa lil barakah wa lil jannah wa lil sakinah